Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madib Al-Hafiz dari kelas 3B dan Informatika angkatan 2019. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang normalisasi, yaitu dengan menggunakan KRS saya sendiri untuk normalisasi. Jadi data dari KRS ini kita ubah ke dalam Excel terlebih dahulu. Baik, ini hasilnya untuk KRS tadi. Untuk awalnya atau untuk tidak normal, kita dapatkan tabel seperti ini. Nomor KRS, nama, tanggal, NIM, fakultas, prodi, tahun semester, PA, program, kelas, dan tahun kurikulum tidak terpisah seperti kode mata kuliah, nama akun, dan dosen. Karena untuk awal, dengan menggambarkan seperti ini sudah bisa menjelaskan bahwa untuk satu ini, misalnya untuk nomor KRS itu sudah mencakup semua baris dari tabel ini. Dan kenapa yang kode mata kuliah, nama matkul, dan dosen tidak seperti tabel-tabel lainnya? Karena di sini terdapat nilai multi atau multi value. Selanjutnya, untuk kita masuk ke normalisasi pertama atau 1NF. Jadi untuk normalisasi pertama ini, bentuk normal tidak perlu nilai yang multi. Inti dari normalisasi 1NF ini adalah tidak boleh ada grouping data atau duplikasi data bergrup. Seperti contohnya di bentuk tidak normal tadi, seperti ini. Ini adalah data bergrup. Program juga data bergrup. Kelas dan tahun kurikulum merupakan data bergrup. Dan untuk bentuk awal atau tidak normal ini yang tidak bergrup adalah kode mata kuliah seperti ini, nama matkul, dan dosen, karena setiap barisnya memiliki nilai tunggal. Jadi untuk 1NF ini kita membuat setiap baris itu memiliki nilai tunggal untuk setiap entitas, baik itu unit ID maupun non unit ID. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses data modeler ya. Di sini kenapa di 1NF ini ada yang berwarna merah? Jadi ini untuk menjelaskan bahwa ini memiliki nilai multi. Dan untuk SKS program, kelas, dan tahun kurikulum, untuk 1NF ini masih termasuk dalam kode mata kuliah, bagian dari kode mata kuliah ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke data modeler. Baik, pertama kita buat entitas baru. Baik, di sini kita akan membuat entitas untuk KRS-nya yang pertama. Untuk KRS ini, KRS. Dan selanjutnya kita buat entitas
untuk mata kuliah yang kita ambil tadi. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memetakan hubungan untuk KRS dan kode mata kuliah atau mata kuliah yang kita ambil. Untuk yang bagian yang berwarna hitam ini dan bagian merah. Jadi kalau kita baca dari data modeler, bisa kita simpulkan bahwa hubungan kita akan buat seperti ini. Baik. Untuk setiap KRS itu harus berisi satu atau lebih mata kuliah yang diambil. Kenapa harus? Karena jika tidak, KRS tersebut tidak bisa menjadi KRS jika tidak ada data mata kuliah di dalamnya. Jadi di sini kita tidak opsional untuk KRS, dan karena kita bisa satu atau lebih mata kuliah yang diambil, kita akan membuat dengan many. Ini tanda cabang 3. Dan untuk dari mata kuliah ke KRS, setiap mata kuliah yang kita ambil harus tercatat dalam satu KRS dan hanya satu. Di ini kita ubah untuk satu, hanya satu. Kenapa harus? Karena dalam sistem kampus, mata kuliah yang kita ambil harus tercatat dalam satu KRS untuk setiap mahasiswa. Kenapa untuk setiap mata kuliah itu hanya untuk satu KRS di sini, tidak untuk banyak seperti ini? Karena setiap mahasiswa hanya bisa memiliki satu macam KRS. Bentuk jika kita membuat kopi-kopian yang lainnya, cetak yang baru pun pasti bentuknya tetap sama. Jadi tetap satu KRS untuk satu mahasiswa. Baik, maka hubungannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi atribut dari setiap entitas. Yang pertama, kita akan mengisi atribut KRS, yaitu berisi atribut yang di atas ini. Di dalam database kita bisa mendapatkan, atau dalam model konseptual kita bisa mendapatkan 2 unique ID untuk satu entitas. Jadi entitas kedua tersebut disebut entitas kandidat. Jadi kita masukkan nama di sini untuk atribut tentang namanya nomor KRS yang merupakan primary UID. Kita klik saja, ini primary UID. Baik, oke. Oke, di sini sudah muncul. Dan selanjutnya tadi ada
unique ID kedua atau candidate unique ID yaitu berupa NIM. Di sini kita masukkan juga, letaknya di atas karena ada unique ID. Di sini kita buat NIM, mungkin sini primary ID. Baik, sini sudah muncul. Dan selanjutnya kita akan membuat atribut nama dan tanggal. Sini kita bikin untuk nama itu wajib diisi. Bertanda bintang ini berarti wajib diisi. Dan untuk tanggal kita juga membuat wajib diisi. Oke. Baik, ini untuk tanggal udah. Selanjutnya kita akan membuat atribut fakultas, prodi, tahun, semester, dan PA atau pembimbing akademik. Untuk selain nama dan tanggal itu merupakan opsional karena tidak, untuk bentuk pertama ini atau normalisasi pertama ini tidak wajib mengisi hal tersebut. Baik, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat atribut untuk mata kuliah yang kita ambil, itu yang di sini. Maaf, ini yang ketinggalan, yaitu total dari SKS yang kita ambil. Oke, untuk mata kuliah yang diambil kita isi atributnya. Pertama, kode mata kuliah kita isikan ke dalam sini. Sini bisa kita lihat ada unique ID yang sudah muncul dari KRS tadi, entitas KRS. Karena kedua entitas tersebut saling berhubungan wajib berisi, maka unique ID-nya terhubung. Dan di sini untuk kode mata kuliah itu masuk ke dalam unique ID kandidat. Sini kita singkat saja jadi kode MK. Sama seperti NIM tadi, kode mata kuliah masuk ke kode atau unique ID kandidat. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan nama matkul, SKS, program, dosen, kelas, dan kurikulum. Dan selain ini tadi berisinya opsional semua. Baik, nama itu tambah SKS. Coba. Baik, program, dosen, kelas, dosen, kelas, dan kurikulum. Baik, seperti ini untuk dari data modularnya. Kita SQL dari bentuk NF pertama tadi atau satu NF, itu yang ini. Sudah masuk. Ini kita SQL atau modular untuk nomor nama.
Selanjutnya untuk normalisasi kedua di sini bisa kita lihat. Tadi saya sudah membuat datanya. Dan pada tahap normalisasi kedua ini, entitas dibagi berdasarkan primary key yang berhubungan dengan entitas tersebut. Jadi setiap tabel bisa berdasarkan primary key yang berhubungan. Jadi jika UUD composite, setiap tabel harus bergantung pada semua bagian UUD tersebut. Jadi setiap untuk UUD keberbentuk komposit atau banyak UUD-nya, setiap UUD tersebut harus ada hubungan dengan atribut yang non-UUD. Baik, seperti ini bentuknya. Yang pertama kita dapatkan nomor RS. Di sini yang berhubungan dengan nomor RS adalah tanggal, karena nomor RS berhubungan dengan tanggal kita mencetak RS tersebut. Dan total SRS yang berada pada RS ini masuk ke dalam tabel KRS. Baik, selanjutnya untuk di sini ini NIM ya, saya kasih tebal untuk kolomnya. Di sini NIM memiliki hubungan dengan nama, fakultas, prodi, tahun, semester, dan PA. Kenapa seperti itu? Karena di KRS-nya kita bisa lihat data-data tersebut terdapat di sini. Nama mahasiswa, penasihat akademik, fakultas, semester, NIM, tahun, dan prodi. Di sini saling berhubungan. Dan untuk mata kuliah yang kita ambil itu seperti ini, ada kode mata kuliah, nama matkul, SKS, dan dosen. Itu diambil dari RS, itu dari tabel yang ada di bawah ini. Yang berada di tabel ini berhubungan. Dan di sini kenapa untuk program kelas dan kurikulum dikeluarkan dari mata kuliah? Tabel mata kuliah yang ini karena untuk program S1 kelas dan kurikulum itu bergantung ke dalam dua unit ID, yaitu unit ID yang berada pada kode mata kuliah dan unit ID yang berada pada NIM. Jadi karena ada bergantung pada dua tersebut, kita pasangkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat data tabular atau SQL dari normalisasi kedua ini. Yang pertama kita akan membuat entitasnya, yaitu sini untuk KRS-nya. Selanjutnya kita akan membuat entitas untuk ini data mahasiswa. Di sini kita akan mengambil untuk ini yang diambil.
kita bisa bikin entitas mata kuliah saja. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk di sini kita bikin namanya data paralel saja, karena dia terhubung ke dua unique ID yang dari berbeda entitas. Baik, paralel. Baik, seperti ini. Buat hubungan terlebih dahulu. Pertama, KRS dan mata kuliah. Baik, di sini untuk yang pertama tadi kita membuat hubungannya bentar ini KRS dan mahasiswa. KRS dan mata kuliah maksudnya. Di sini sama seperti yang pertama tadi. Untuk KRS ke mata kuliah ini banyak dan untuk mata kuliah KRS tutup dan tidak opsional. Oke. Baik. Dan selanjutnya buat hubungan dari KRS ke mahasiswa. Tiap KRS harus dimiliki mahasiswa oleh mahasiswa. Mahasiswanya satu atau banyak seperti ini. Dan untuk mahasiswa KRS, setiap mahasiswa dapat memiliki satu KRS. Kenapa dapat di sini? Karena ada kemungkinan untuk mahasiswanya cuti kuliah atau lepas studi. Jadi tidak harus punya KRS kuliah yang lepas studi. Sini opsional. Kenapa sini hanya satu? Karena setiap mahasiswa hanya boleh memiliki satu KRS. Baik. Di sini kita akan mengisi. Sini tidak diumumkan terlebih dahulu. Kita akan mengisi atribut-atributnya untuk KRS. Atribut pertama kita isi dengan KRS. Ini merupakan ID. Terus kita akan isi tanggal. Ini wajib. Baik. Dan selanjutnya kita akan isi total SKS. Ini total SKS opsional ya. Selanjutnya kita akan mengisi atribut untuk nama mahasiswa atau data mahasiswa ya. Ini ada name,
nama fakultas di tahun semester dan baik, seperti ini datanya, dan kita akan isi tabel untuk entitas dari mata kuliah. Atributnya kita akan mengisi. Sini kita bisa lihat pertama ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan dosen. Seperti ini. Dan untuk data paralel tadi, yaitu data yang kita keluarkan tadi, kita isi. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat entitas tambahan untuk agar data paralel ini bisa dihubungkan ke data modular ini. Baik, pertama kita buat tabel entitasnya dulu seperti ini. Kita kasih nama mata kuliah mahasiswa. Kenapa nama seperti ini? Karena dia tergabung untuk unique ID di mahasiswa dan mata kuliah. Sini akan kita hubungkan semua untuk ke sini. Baik, di sini sebelum kita menghubungkan mata kuliah mahasiswa ini, kita akan menghubungkan entitas mata kuliah dan mahasiswa ini. Terlebih dahulu, di sini kita hubungkan mata kuliah dan mahasiswa. Setiap mata kuliah dapat diambil oleh satu atau lebih mahasiswa, karena setiap mata kuliah itu tidak hanya satu mahasiswa, ya. Bisa satu, bisa lebih. Kenapa di sini dapat? Karena ada kemungkinan mata kuliah yang tidak diambil. Di sini opsional. Dan untuk dari mahasiswa ke mata kuliah, di sini dapat diambil dari setiap mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah di bercabang seperti ini. Sini dapat jadi opsional. Kenapa dapat? Karena ada kemungkinan mahasiswa untuk tidak mengambil mata kuliah sama sekali. Contohnya seperti mahasiswa yang lagi cuti atau lepas studi. Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan entitas ini dengan entitas mahasiswa dan mata kuliah. Sini kita hubungkan terlebih dahulu
Ini kita hapus ya terlebih dahulu. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana hubungan mahasiswa dan mata kuliah. Baik. Baiklah, sepertinya di sini kita ubah nama entitasnya saja jadi program mahasiswa aja. Program mahasiswa. Oke, ini tadi udah kita lihat hubungan antara mata kuliah dan mahasiswa itu merupakan opsional dari arah keduanya. Jadi kita akan membuat hubungan paralel atau hubungan keseimbangannya seperti ini. Program mahasiswa ke mahasiswa itu satu opsional dan di sini wajib. Jadi cara bacanya terbalik ya. Di sini dari mahasiswa ini banyak, dari program mahasiswa ini satu, di sini opsional, di sini wajib ya. Baik, seperti ini. Di sini cara membacanya itu program mahasiswa untuk mahasiswa dengan data ini. Dari mahasiswa kita baca mahasiswa dengan, di sini bacanya dengan untuk program mahasiswa. Selanjutnya untuk relasi atau hubungan dari program mahasiswa ke mata kuliah. Jadi di sini tadi setelah melihat hubungan awal dari mata kuliah dan mahasiswa, kita dapati bahwa di mata kuliah ini bercabang, di sini satu, di sini kita tidak opsional, di sini kita opsional seperti ini. Baik, sama bacanya tadi seperti mahasiswa ini. Program mahasiswa untuk mata kuliah dengan data ini, atau mata kuliah dengan program mahasiswa ini. Jadi seperti ini bentuk dari data mahasiswa, data modularnya atau SQL. Picture normal 2. Baik, seperti ini. Baik, selanjutnya untuk normalisasi ketiga. Di sini untuk data yang 3NF itu mirip untuk data yang 2NF atau bentuk normal kedua. Cuma bedanya di sini sesuai dengan keterangan tadi,
atribut yang tidak mempunyai unique ID atau non unique ID, yaitu program, kelas, dan tahun kurikulum, itu masuk ke kode, ini salah, ke program mahasiswa tadi. Program mahasiswa. Baik. Jadi kita memasukkan ini data di data paralel ke program mahasiswa, berisi program, kelas, dan tahun kurikulum. Jadi gambarannya seperti ini tentang SQL atau data modelernya. Kita bisa menambah beberapa optional atribut di sini. Contohnya kita bisa menambahkan ruangan gitu. Oke. Untuk mahasiswa kita bisa menambahkan optional juga seperti alamat, nomor HP. Jadi seperti ini data beneran. Sini kita hapus saja karena sudah dimasukkan. Ini untuk normalisasi ketiga. Relasionalnya belum kita identifying. Seperti ini baru bisa disebut hubungan paralel. Seperti ini. Baik, inilah gambaran dari normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF dari PRS milik saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.